Kamu pikir kamu cuma ngisep nikotin. Tapi bagaimana kalau yang kamu hisap adalah narkoba golongan 2? Inilah yang ditemukan BNN dari ratusan sampel liquid vape yang beredar bebas di Indonesia. Dan ini bukan rumor. Ini disampaikan langsung di hadapan DPR RI. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita bahas sesuatu yang serius dan mendesak. Penyalahgunaan cairan vape sebagai media baru peredaran narkotika di Indonesia. Data ini bukan dari gosip atau media sosial. Ini langsung dari laporan resmi Badan Narkotika Nasional dan pengungkapan aparat penegak hukum sepanjang tahun 2026. Jadi, tonton sampai habis, karena informasi ini bisa menyelamatkan orang-orang di sekitar kamu. Pada 7 April 2026, dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala BNN RI Komjen Polisi Suyudi Aryoseto mengungkap hasil uji laboratorium yang bikin geleng-geleng kepala. 35 sampel dari 341 atau sekitar 10% terbukti mengandung zat narkotika. Kamu bisa bayangkan, 1 dari 10 cartridge yang beredar berpotensi isinya bukan liquid biasa. Dan yang paling mengkhawatirkan adalah etomidate. Ini adalah obat bius. Biasanya digunakan di ruang operasi. Tapi kini sudah dikategorikan sebagai narkotika golongan 2 melalui Permenkes nomor 15 tahun 2025. Artinya, mengedarkannya bisa kena hukuman berat. Sekarang, banyak yang mungkin baru pertama kali dengar kata etomidate. Jadi kita bahas sebentar. Etomidate adalah obat anestesi, obat bius, yang dalam dunia medis digunakan untuk menidurkan pasien sebelum operasi. Efeknya, rasa euforia, halusinasi, dan mati rasa sementara. Makanya jadi incaran penyalahgunaan. Kalau dihisap lewat vape, efeknya bisa muncul sangat cepat. Penggunanya bisa langsung merasakan high yang intens. Tapi bahayanya, gangguan fungsi adrenal, kerusakan paru-paru, bahkan overdosis yang berujung kematian. Dan yang bikin aparat pusing, tampilannya persis seperti liquid vape biasa. Tidak bisa dibedakan hanya dengan melihat atau mencium. Etomidate hanya satu dari ribuan ancaman. BNN mencatat saat ini terdapat 1.386 jenis zat psikoaktif baru atau New Psychoactive Substance (NPS) yang teridentifikasi secara global. Dan dari ribuan itu, ada 175 jenis sudah masuk ke Indonesia. Sindikat narkoba terus berinovasi. Setiap kali satu zat dilarang,
mereka formulasi ulang zat baru yang belum masuk daftar hukum. Ini perlombaan tanpa henti antara kriminal dan penegak hukum. Ini bukan sekedar temuan laboratorium. Di lapangan, penangkapan sudah terjadi di mana-mana. Di Jakarta Timur, 8 April 2026, Polda Metro Jaya menangkap seorang perempuan berinisial E, 37 tahun, di kawasan apartemen Basura. Barang bukti yang disita 1.409 cartridge etomidate dari berbagai merek, lengkap dengan alat pres otomatis. Ini bukan pengedar kecil. Jakarta Utara, 25 sampai 27 April 2026, tim gabungan mengungkap kasus penyekapan di kawasan Ancol yang ternyata juga menjadi lokasi produksi. Ditemukan 321 cartridge etomidate siap edar, cairan etomidate dalam botol, dan alat peracikan. Pelakunya seorang warga negara asing. Medan dan Tanjung Balai, 19 April 2026. Polrestabes Medan membongkar sindikat Malaysia-Indonesia. Hasil sitaan sebanyak 1.500 paket pot vaping liquid berisi narkoba, 2 kg sabu, dan lebih dari 24.000 butir ekstasi. Pelaku menyembunyikannya di keranjang ikan agar terlihat seperti hasil tangkapan nelayan. Makassar, Maret sampai April 2026, Polrestabes Makassar membongkar jaringan yang menggunakan sintetik cannabinoid dicampur liquid vape. Bahan bakunya dibeli dari Cina. 9 tersangka diamankan dari berbagai lokasi. Kepulauan Riau, Februari Maret 2026. Polda Kepri menyita 2.568 pieces liquid vape etomidate dalam 41 kasus narkoba, termasuk jaringan yang dikendalikan dari dalam lapas. Dalam hanya 3 bulan pertama 2026 saja, Polda Metro Jaya dan jajaran mengungkap 42 kasus etomidate saja, dengan 63 tersangka dan 11.000 cartridge disita. Dan secara nasional, kasus narkoba naik 6,8% dibanding tahun lalu. Pertanyaan besarnya, kenapa sindikat memilih vape sebagai media? Yang pertama, sulit dideteksi secara kasat mata. Liquid narkoba dan liquid biasa tampilannya identik. Butuh uji laboratorium untuk membedakan. Yang kedua, tren vape sangat populer, terutama di kalangan anak muda. Ini menjadi kamuflase sempurna. Orang yang menggunakannya di tempat umum tidak akan langsung dicurigai. Yang ketiga, distribusinya mudah. Cartridge kecil mudah disembunyikan, dikirim via jasa ekspedisi atau dijual melalui platform online tanpa mudah dilacak. Keempat, sebelum etomidate diatur hukum, aparat kesulitan melakukan penindakan. Ada celah hukum yang dimanfaatkan sindikat selama berbulan-bulan. Menghadapi situasi ini, Kepala BNN secara tegas mendorong agar pelarangan vape dimasukkan dalam RUU Narkotika dan Psikotropika yang sedang dibahas. Analoginya sederhana tapi kuat. Vape itu seperti bong, alat isap sabu. Kalau alatnya dilarang, penyebaran zatnya ikut terhambat.
BNN juga merujuk pada ketegasan sejumlah negara ASEAN seperti Singapura, Thailand, dan Vietnam yang sudah lebih dulu melarang vape. Apakah vape akan dilarang di Indonesia? Sampai saat ini belum ada keputusan final. Tapi tekanan dari BNN dan data lapangan semakin kuat. Jadi apa yang bisa kamu lakukan? Pertama, jangan beli liquid vape dari sumber tidak resmi. Tidak jelas mereknya atau harganya mencurigakan murah. Yang kedua, kalau kamu atau orang di sekitar kamu menggunakan vape dan merasakan efek tidak wajar seperti halusinasi, pusing berat, kesadaran menurun, segeralah cari pertolongan medis. Ketiga, kalau kamu punya informasi soal peredaran narkoba, laporkan ke BNN di 1500235 atau melalui aplikasi BNN. Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya. Narkoba tidak lagi datang dengan wajah lamanya. Ia hadir dalam bentuk yang kita anggap biasa, dan itulah yang paling berbahaya. Jadi kalau video ini bermanfaat, tolong share ke orang-orang terdekat kamu, terutama anak-anak muda, pelajar, dan orang tua. Klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.